potongnya kadang Jadi pakai ya perlu Nah, sekarang ya cara memandikan mayit. Jadi yang berhaknya itu siapa? Kalau yang suaminya, berarti istrinya boleh memandikan. Ya, berikut anak-anak laki-laki boleh semuanya. Nah, kemudian bibi emak itu sama bisa kan? Mahram boleh kan ya? Nah, ketika dimandikan, ini semua udah Pak? Dimandikan ya? Berarti ini dibuka dulu. Kalau nggak bisa dibuka, berarti digunting, ya. Ini digunting aja. Keluarga juga udah pada untuk dimandikan, berarti biasanya digunting langsung. Digunting, dibuka, udah dibuka semua nih pakaian ya. Iya. Nanti kan biasanya pakai dulu, udah ditutup tadi. Ditutup ya. Seperti tadi ketika nah, ini udah ditutup ya. Kemudian kadang kita yang di lapangan, kadang digunting di rumah dulu, tinggal digotong, atau di sini nggak apa-apa, biasanya seperti itu. Sudah dibuka, digunting. Kalau dari rumah sakit itu seperti ada perban apa, kemudian lem itu harus betul-betul bersih dari kulit ya. Jadi jangan sampai ketinggalan karena apa? Harus betul bersih kulitnya itu terus suci ya. Nah setelah beres seperti ini kemaluan nggak boleh terbuka. Ini body. Jadi jangan sampai terbuka semua gitu, nggak boleh. Banyak kejadian seperti gitu, mandi perempuan gitu, kok sedih. Juga yang ditutup, terus ketika dikembalinya sambil ditutup ya, sambil ditutup, tidak dibuka sama sekali. Oh ya. Hari ini yang terjadi di kalau ada keluar tadi kita di sini, ini hanya kepala yang saja. Yang lainnya Brosari seperti gini. Jadi orotnya aja yang ini yang nggak perlu dibuka ya. Nah, kemudian setelah beres yang dibuka, kemudian di perban dibersihin juga. Ini kan biasa ada sahabat juga yang kecil yang masukin ke garis dibuka biasanya. Perban atau yang pakai apa pempes itu juga dibuka semua ya. Nah setelah ini baru kita ini ada dua versi, ada yang nyebokin dulu, ada langsung mandiin. Tapi yang dijalanin sama saya biasa di lembur, biasanya mandiin langsung. Nanti ketika dibalikin baru dicebokin gitu. Nah ini yang harus coba dilakukan di kampung biasa ya. Pertama niat dulu, yang mandi semua kita sama-sama niat. Nawaitul ghusla li hadzal maiti wa bil bulan lillahi ta'ala. Artinya niat memandikan mayit, ini mayit bulan bin bulan fardukan Allah Ta'ala. Itu seperti itu. Kemudian kita menyiram yang bersih dulu, Nah ini biasanya biasanya diawali dari kepala dulu, disiram 3 kali sebelah kanan. Sebelah kanan diutamakan anggota wudhu ya. Berarti dari kepala dulu, ini boleh ya? Dari kepala dulu ya. Misalnya di langsung kita niat ya, Nawaitul ghusla li hadzal maiti wal bulan bin bulan fardulillahi ta'ala ya. Sebelah kanan dulu mandiinnya, dari kepala sampai ujung kaki itu sebelah kanan. Air mutlak, air suci.
Berapa kali Pak? Pakai bacaan sholawat ketika memandikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi semua yang memandikan pakai sholawat baca. Setiap basuhan kanan kiri 3 kali 3 kali. Satu lagi. Ya. Ini kepala. Ya, setelah 3 kali kanan kiri, baru kalau belakangnya nanti Pak. Nah sekarang air sabun. Air sabun ya. Air sabun jatuh boleh. No jadi ribetnya di kelupaan ya. Kita belum beres. Ya susah itu karena banyak orang katanya. Jadi harus dipilih memang. Kita biasanya diutamakan kepala dulu ya. Kalau rambutnya panjang biasanya pakai sampo juga. Kalau rambutnya sedikit ya Ya kalau untuk perempuan mungkin panjang maka pakai sampo. Nah itu ada catatan ketika pakai sampo. Ketika ada sampo, pakai sampo itu ada potensi rambut jatuh atau rontok. Nah itu yang jatuh yang rontok diambil. Jangan dulu dibuang, ambil kemudian disatukan nanti. Ya. Kalau Selesai. kalau nanti pakai sampo. Jadi ada rambut yang jatuh itu diambil nanti dikubur sama mayitnya. Sampai di Ya biasanya diutamakan kepala dulu ya. biasa kepala dulu. Kepala dulu. Merem perih bising. Merem. Biasanya pakai sampo juga boleh. Ya. Tetap ya setiap nyiram ini tuh sholawat terus bacanya. Sudah kepala baru sampai sebelah kanan dulu sampai ujung kaki. Tangannya seperti itu atau biasa Pak? Oh seperti itu. Ya. Setiap sendi ataupun lipatan-lipatan harus digosok. Tapi pelan-pelan gosoknya ya. Ini ya semua. Kalau pas kemaluan mah enggak langsung ini cuma di ini aja pas enggak ada di apa namanya? Ucel-ucel. Yang gitu enggak perlu. Oh gitu. Kalau pas kemaluan Hanya disiram saja. Ya, kemaluan mah hanya disiram saja ya. Maksudnya tidak usah digusel-gusel gitu. ada juga tadi kemaluan tidak boleh dipegang, artinya tidak boleh dipegang di sini kulit dengan kulit. Ya, kulit dengan kulit tidak boleh dipegang. Misalkan jadi bagian Alas tangan, tangan. tapi kalau misalkan kulit dengan kulit, kan ya biasa enggak pakai tanda. Ya. ini kalau di sini Udah beres ya. Sebelah kiri, sebelah kanan kiri. Ya, lipatan, kemudian lubang-lubang. tadi lupa mulut sama itu. Ini biasanya ya. Jadi mulut dipakai apa? Kain, potongan kain, hidung. Gimana caranya mulut? Buka gimana lagi? Pakai ini, ininya. Digosok pakai kain. Kain. Oh, ini boleh. Ini hidung dan giginya pakai. 3 kali juga.
Kalau sudah bersih, di apa? Sudah disabuni, sudah di biasanya di ke kiri, dikiringkan. ya sekarang tadi sudah, setelah dibilas, sudah beres, tinggal dimiringkan. Jadi kakinya disilangkan dulu, baru diangkat ini. Kepalanya diangkat juga. Nah, Kalau mau dimiringkan ke kanan, maka yang diangkat kakinya yang ini yang kiri. Kalau mau dimiringkan nanti ke sebelah sana, yang diangkat ke kanan. silang, saling bersilang kakinya. Jangan didorong gitu mayatnya. Disadarkan justru ke kamunya. Berarti sebelah sini kan, kaliannya sebelah sini karena yang disiram sebelah sana gitu loh. Ini kan mau disiram yang sebelah sini. Nah, ini kan tadi pembasuhan yang di depannya, sekarang pembasuhan yang di belakang. Biasa lagi disiram Pakai air bersih. Air mutlak bersih itu maksudnya, air mutlak yang mensucikan. Tetap dari kepala, leher, punggung, sambil digosok ya. Disiram dulu, membasahi dulu lah. kemudian Baru disabun. Setelah dibasahi dulu baru disabun. Biasanya kalau di Purwosari pakainya sabun batang, ya. Jadi nggak dicampur ke air kalau Purwosari mas. Kalau di Al-Bajor pakainya air dicampur gitu. Nah, ketika seperti gini kan lagi miring ya. Nah, kita Nah, diombehan. diombehan dicebokin maksudnya. Itu maksudnya belakang gitu, jalan belakang. Biasanya seperti gini, jadi nyebokan, dimasukin biasanya pakai kain. Ambil kain yang itu kecil yang kecil tadi. Ini yang ini nih, cawat ini. Oh ya udah itu. Dingin, enggak lah. Pakai kain buat nyobek, ngebersihin maksudnya ngebersihkan. Ngebersihin tadi apa? Mulut, kemudian hidung. Ya lubang-lubang dan lipatan-lipatan itu pakai kain. Ini kan sebenarnya disambungin ya. Tapi udah bersih seperti ini. Udah sabun, udah disiram lagi. Berarti kita bagian dubur, bagian pembersihan, bukan dikemasi bahasa kita. Istinja. Ya, sekarang bagian istinjanya. Pembersihan dubur. Kemudian ini sebelumnya ditekan. Perutnya rada ditekan-tekan, tapi jangan keras-keras ya. Tekan biasa kayak kita tekan kalau lagi sakit perut deh. Yang biasa gitu. Ya, nanti ada kotoran yang keluarnya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Jadi misalkan masih ada walaupun yang kebanyakan masih bukan Seringnya. mungkin terus ada aja sampai beberapa kali keluar. Oh iya. Nah, kita dicukupkan bersih, kemudian bersihnya kemudian dimasukkan satu ini dimasukin supaya nggak keluar lagi. Sumpel apa namanya? Disumbat. Jadi kalau ada kotoran, kadang kan kalau sudah bersih, ada lagi keluar lagi karena memang misalkan dia sebelumnya banyak makan misalkan ini mah keluar terus, maka itu ada kain yang harus disumbat, biar nggak keluar lagi.
Kalau bersih banget nggak bisa nantinya, akan lama gitu. Maka untuk menghindari keluar lagi itu disumbat. Sumbatnya pakai apa? Satu pakai kain, Pak? pakai kain. Pakai kain. Jadi dimasukin. Jadi nantinya mau 3 kali, mau 7 kali boleh. Atau lebih dari 9 kali masih itu memasukkan. Ya, istinja yang maksudnya sewajarnya berapa kali? 3 kali, 4 kali, kok masih terus itu upaya disumbat. Sudah beres, ya. Bersumbat. Belum bersumbat nanti terakhir. Terakhir terus. Ya. Sebelah kiri ya. Ya, tinggal sebaliknya. Kanan. Nah, seperti itu kalau ya. Sebelah kanan nanti ini. Ya, jadi kalau miring ke kiri, kanan yang dilipat di atas. Kalau yang ke kanan, kaki kiri dilipat ke atas. Paham ya? Jadi siram juga seperti tadi. Ya. Allah awas. Setelah beres disiram, disabun. Angkat lagi. Sabulin lagi. Kemudian tadi sabun udah beres, kayak tadi, ya, ini dibersihin lagi. Ah. Nah nanti kayak tadi masih ada juga pengenai keluar. Ya. Jadi sama saja nanti sebelahnya kalau misalkan keluar lagi kotak, tetap prosedurnya kayak tadi. Oh, jangan di situ. Nanti ada kain-kain atau sabun masih dimasukin dulu ke kantong atau di mana. Nah, ada ya. Ini aja nih, dipakai ini biar nggak jatuh lagi. Kalau udah beres, ini biasanya disiram lagi air yang bersih, kemudian terakhir pakai air baru. Ya akhir itu dibilas, biasa sampai bersih, nggak ada sabun, nggak ada ini, sampai bersih banget. Baru terakhir udah dibilas tadi, terus Pakai kapur baru sekarang. ya terakhirnya air kapur barus untuk pengawetan. Cuman berapa? 3 kali. Ya jangan terlalu banyak, jangan 1 ember berubah jangan, karena memang ala kadarnya untuk pengawetan saja. Jadi untuk pemakaian kapur baru cukup segini aja. Segayung juga cukup. Karena ini praktek jadi nggak tahu ini masih awam. Yang harus diperhatikan dengan baik ketika memandikan kan salah satunya di antara memandikan itu 1 untuk membersihkan, Bersihkan. 2 untuk membuat wangi, 3 supaya awet. Awet. Untuk membersihkan dengan air mutlak, air yang putih. Untuk membuat wangi itu biasanya pakai air sabun atau air bidara. Bidara. Nah untuk kamper barus atau kapur barus itu untuk pengawetan. Pengawetan. Sebenarnya tujuannya itu 3. Kenapa harus ada 3? Kenapa harus ada 3 macam air? Itu 1 untuk membersihkan, 2 untuk membuat wangi, 3 untuk supaya awet. Maksudnya air awet itu sampai ketika pas dikubur karena termasuk bukan bangkai ya, kalau manusia kan tidak disebut bangkai, mayat atau jenazah. Itu yang paling cepat busuk itu adalah manusia. Pembusukannya. Pembusukannya itu cepat, itu manusia. Berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Kita juga hewan natik kan? Iya. Apa namanya? Natik. Yang berpikir, yang berbicara, natik. Insan hewan natik, insan hewan natik. Manusia kita juga makhluk. Ya, tidak berbeda dengan yang lain. Cuma tadi dari segi itu manusia ini lebih cepat bau. Itu saja, maka ada 3 air yang dituang. Nah, ini belum beres tadi, udah beres tapi bersiram sama itu. Gimana ya? Obat biasa kan mewudukan. Mewudukan. Wudu. Itu biasanya yang terakhir biasanya. Kapur barus mah. Ya, terakhir. Setelah beres, mewudukan baru kapur barus. Ya. Ya. Coba sekarang praktekkan wudukannya, Pak. Sekarang ini terakhir berarti itu. Itu harusnya ya. Sekarang wudu. Jangan lupa itu niat. Iya. Niat mewudukan juga. Niat mewudukan. Digali lagi, Pak? Enggak? Oh enggak ya? Gimana? Digali lagi enggak ketika lupa wudukan itu? Enggak. Oh enggak ya? Enggak harus ya? Di sini digali lagi gitu. Wudu dulu aja gitu. Oke kok. Kayak yang meninggal. Ada pengumuman meninggal. Ada?
Coba dari desa, ada yang ke desa. Kalau dipakai ini langsung dipakai. Ibrahim mau langsung pakai. Coba dicari kabarnya kalau ini. Telepon dulu, telepon. Pakainya juga. Biasanya di bulan Nah sekarang wudhu, mewudukan nih. nama itu Busna, lihatnya nama itu Busna. Di hadihil maitati. Maitati. Alhamdulillah ta'ala. Alhamdulillah ta'ala. Biasanya seperti biasa. Biasanya dulu. Siap. Tiga kali ya. Dulu, kemudian hidup, ya. Dan tanya lagi. Ya. Dan itu makanan. Disiram. Makanan itu tiga kali ya. Makanan 3 kali. Ya. Kemudian Jadi wudhunya seperti wudhu biasa, cuma niatnya orang yang wudhuin, bukan mayitnya. Mayit nggak bisa niat. Jadi saya niat mewudhukan mayit ini, Alhamdulillah ta'ala, udah gitu aja niat. apa itu baca doa setelah kuburan Tetap baca doa setelah wudhu juga. Kalau menjalani biasanya. Jadi kalau untuk mayit mah doanya pakainya domir ya. Jangan mutakalim, tapi domirnya buat apa namanya? Ini sudah dimandikan, sudah sudah beres. diangkat Diangkat baru masukin. Kayak nggak apa. Ini Ustaz Dada ada nggak mobilnya? Biar cepat maksudnya ini kesanain. Pakai ini kan biasanya. Ada yang bertanya? Iya mah dijajak pae itu mah jadi membutkan. Nggak ada. Ya nanti habis mandi itu tetap dikeringkan pakai handuk. Kalau bisa handuknya katanya yang lebar, biar mencakup satu badan, bukan yang kecil-kecil. Tapi ataupun kalau tidak ada handuk, kain yang meresap air sehingga kering itu mayit. Jadi sebelum ke kain kafan itu dikeringkan terlebih dahulu. Seperti itu. Iya mah dijajak pae si payung. Ya silakan adanya. Ustaz Damalah telepon. Yang cacat nggak ada kaki. Yang ditanyakannya ngebungkusnya. Ya ngebungkusnya standar sesuai dengan dibungkus baik ya Pak ya. Iya. Nggak usah pakai kaki palsu, nggak usah. Jadi dibungkus ya seadanya badan gitu. Kalau yang kecelakaan sampai hancur pun seperti itu Pak ya. Kayak kresek nggak? Dibungkusnya. Jadi kalau sebagian anggota tubuhnya tidak ada, berarti cukup yang ada aja. Nah, kemudian ditemukan kakinya atau tangannya di jalan, berarti nanti seperti biasa. Ini kan udah dimandikan ya. Nanti ada yang ketinggalan nih kepala, ketinggalan tangannya atau kakinya di jalan misalkan ya. Seperti biasa dimandikan seperti tadi, kemudian dibungkus lagi, nanti disatuin lagi. Kalau misalkan udah beres sampai penguburan, gitu. Itu tetap seperti tadi, misalkan anggota tubuh walaupun tangannya aja, tetap tangan simpulan gitu kan, simpulan seperti gitu, memandiin seperti tadi kan. Gitu.
dibungkus seperti mayat biasa, berarti disatuin dengan badannya yang pertama itu seperti itu biasanya. Nah kemudian yang bubuk seperti itu gimana ya? Belum pernah sih, alhamdulillah. Belum pernah sih kan, gimana coba? Yang bubuk seperti kontainer gitu kemarin. Kami bahasa menuju di Jawa kan Pak. Di bungkusnya satu. Cuman tadi bahasanya buat kami hancur Pak. Kalau dibakar terus aja belum gitu. Oh iya, bisa. Langsung di Jawa ya. Ya berarti dikecualikan ya, yang bubuk atau yang tidak bisa dimandiin. Seperti kejadian di pohon ada, jadi kalau bisa ditayamumkan katanya, jadi mandinya diganti dengan tayamum. Tayamum aja. Jadi nanti syarat aja tayamum gimana, langsung dibungkus. Seperti ini. Biasanya kalau masuk rumah sakit pun di kantong plastik yang ada di kantongnya yang panjang aja, Iya. itu dimasukin. Karena memang si kalau pakai itu kan darah tuh muncul tuh. Jadi pakai kantong jenazah ada yang bening tuh, ada beningnya. Ada full masukin. Itu beresin itu sekarang katanya ujian Manawi ya. Nu ieu mah dijajabkeun di payun Manawi ku mobil. Kayak ieu mah beresin itu Manawi ya. Teh ka ujian mana kamu. Atau misalkan isi papa ngurus mah enggak apa-apa nanti. Itu mah kita aja. Mohon atuh pilih dia. Kumaha? Pilih dia mah Otomatis kan bisa napas dicariin lah gitu. pilih dia mana. Masih dijajabkeun ya kan? Iya. Ya itu berikutnya mah ya diteruskan aja. Jadi kayak pasaran mana mana di Yang lain paling perlengkapan yang biasa lah. Ketika mau dimandiin dibaca Yasin itu disediain air biasanya ya, itu untuk makan biasanya di kitama. Setelah sebelum dimandiin bacakan Yasin sambil disediain air juga. Kemudian setelah dibungkus tadi sama dan adanya seperti yang tadi baca Yasin lagi seperti gitu. Baru setelah itu dimasukkan ke keranda, kemudian halal bihalal dulu biasanya kita halal bihalal satu palaku seperti itu makan untuk mayit dan keluarganya. Setelah itu baru dibawa ke tempat ke masjid untuk disolatkan. Disolatkan baru dikuburkan. Nanti perlengkapannya sebetulnya ada juga, jadi maksudnya seperti kuburkan gitu kan, gimana biasanya. Bersama apa ya Pak, diterusin aja maksudnya ada kitab ya. Nah ya tak apa-apa. Nah itu Manawi nu tiasa didugikeun hapunten bila kakirangan lah nya bilih kurang jelas insyaallah nanti bertemu lagi insyaallah mudah-mudahan. Ya terus gitu. Itu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.